Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvayanti dengan NIM 24650214 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah pemrograman Java. Dengan soal yang pertama itu buat program Java membanding objek string. Slide nomor 4 menggunakan operator equals, ignore case, dan operator compare to. Program Anda buat dalam bentuk inputan, semua string diinputkan pada saat di running. Oke, itu untuk soal yang pertama. Langsung saja kita masuk ke aplikasi NetBeans, Apache NetBeans-nya untuk melihat program Java yang telah saya buat tadi. Di sini terlebih dahulu tadi saya sudah membuat semua programnya yang sesuai dengan soal nomor 1. Di sini itu saya akan menjelaskan tiap-tiap program di sini, fungsinya itu apa saja. Dan nanti saya akan merunningkannya setelah menjelaskan runningannya. Oke, untuk yang pertama ini ada Pagecake Java Application 6 itu dia itu untuk menunjukkan bahwa file ini berada dalam folder atau Pagecake bernama Java Application 6 di dalam project Java. Kemudian yang kedua itu ada di import Java Util Scanner ini, dia itu untuk mengambil atau import kelas scanner dari Java library agar program bisa membaca input dari keyboard. Kemudian ada lagi, lanjut ke bagian yang ketiga ini, public class Java Application 6. Dia itu untuk mendefinisikan kelas utama bernama Java Application 6. Nama kelas harus sama dengan nama file Java. Kemudian lanjut ke bagian public static void main string arguments. Itu method main adalah tempat pertama yang akan dijalankan oleh Java. Setiap aplikasi Java wajib punya metode ini. Kemudian di bagian scanner input ini, scanner input sama dengan new scanner system in. Dia itu membuat objek scanner bernama input untuk membaca dari keyboard system in. Lanjut lagi di bagian meminta string pertanda dari system out print, masukkan string pertama, string S1, input next line. System out print itu dia untuk menampilkan tanda pindah baris. Ini dia itu untuk membaca baris user. Nilai disimpan dalam variabel S1. Kemudian lanjut lagi di bagian meminta string kedua dari user. Di bagian system out, masukkan string kedua, string S2 sama dengan input next line. Itu dia gunanya untuk mengambil input kedua dari user dan menyimpannya di variabel S2. Kemudian di bagian judul hasil, system out print line sama dengan hasil perbandingan. Dia untuk membandingkan, dia itu untuk menampilkan judul hasil perbandingan. Garis miring N ini dia digunakan untuk membuat baris baru. Kemudian di bagian membandingkan string dengan equals ignore case, penjelasannya itu equals ignore case ini dia untuk membandingkan isi string tanpa memperhatikan huruf besar atau kecil. Contoh, apel dengan huruf kecil semua sama dengan apel dengan huruf kapital semua. Jika hasilnya sama, tampilkan teks bahwa string sama. Jika tidak, tampilkan tidak sama. Kemudian lanjut lagi di bagian membandingkan string dengan compare to ini dia di bagian in hasil S1 ini compare to S2. Compare to ini dia untuk membandingkan dua string berdasarkan tiap karakter, urutan A, S, C, I, dan memperhatikan huruf besar atau kecil. Nilai yang dihasilkan di sini itu 0, kedua string persis sama.
buka kurung 0 negatif S1 lebih kecil dari S2. Kemudian lebih besar positif 0 positif, S1 lebih besar dari S2. Kondisi berdasarkan compare to itu penjelasannya hasil 0 string sama persis jika hasil string pertama lebih kecil, jika hasil 0 string pertama lebih besar. Kemudian bagian penutup ininya ini, tutup kurangnya ini, input close ini, dia itu untuk menutup scanner untuk mencarikan resource. Jadi kesimpulannya tugas nomor 1 ini, programnya ini dia untuk meminta user memasukkan 2 string. Kemudian yang kedua membandingkan keduanya dengan 2 metode. Equals ignore case, abaikan besar atau kecil huruf. Kemudian yang bagian compare to, bandingkan secara detail atau case sensitif. Dan yang ketiga itu gunanya untuk menampilkan hasil perbandingan secara lengkap. Oke, kemudian kita selesai menjelaskan programnya ini, kita coba running. Di sini dia hasil runningnya itu ada tulisan masukkan string pertama. Contohnya saya memasukkan di sini itu apel dengan huruf kecil semua. Kemudian saya enter. Di sini dia muncul lagi bagian masukkan string kedua. Saya coba di sini menggunakan huruf kapital yang pertama. Kemudian saya enter. Dia seperti perbandingan equals ignore case, kedua string sama mengabaikan huruf besar atau kecil. Compare to-nya itu apel lebih besar dari apel. Mungkin itu saja penjelasan dari ini. Kemudian kita lanjut ke bagian tugas nomor 2. Kemudian kita masuk di bagian soal tugas nomor 2, yaitu soalnya tentang buat program Java function dari method main. Program Anda buat dalam bentuk inputan. Angka perkalian diinputkan pada saat running. Program perkaliannya itu seperti ini, saya sudah buat tadi. Tinggal saya jelaskan saja. Yang pertama itu ada bagian page case Java application 7 ini, dia gunanya itu untuk menunjukkan nama page cake, tempat file ini berada. Page cake adalah folder khusus untuk mengelompokkan file Java. Kemudian lanjut lagi di bagian import Java, yaitu scanner. Ini adalah import library scanner, yaitu fasilitas untuk membaca input dari keyboard saat program dijalankan. Tanpa ini kita tidak bisa menggunakan scanner. Terus di bagian public class Java application 7 ini dia untuk mendeklarasikan kelas utama. Nama kelas harus sama dengan nama file Java. Kemudian di bagian public static void main string arguments ini dia itu yaitu method main, titik awal entry point, tempat program mulai berjalan di bagian sini. Kemudian di bagian scanner inputnya ini sama dengan new scanner system in, dia itu untuk membuat objek scanner bernama input. Fungsinya itu untuk membaca input dari keyboard system in. Sistem input. Terus lanjut lagi di system in. Lanjut lagi di bagian system out, print masukkan angka pertama. In angka sama dengan input next in. Itu untuk menampilkan tulisan di layar agar pengguna memasukkan angka pertama.
Kemudian next line dia itu digunakan untuk membaca angka bertipe integer. Di bagian sistem out print masukkan angka kedua ini, in angka 2 sama dengan input next in, dia itu sama seperti sebelumnya. Ini meminta angka dari kedua user. Di bagian in hasil sama dengan angka kali angka 1 kali angka 2 ini, yaitu menghitung perkalian. Hasilnya itu sama dengan angka pertama kali angka kedua. Kemudian di bagian sistem out print line hasil perkalian plus hasil. Dia itu untuk menampilkan hasil perkalian ke layar. Kemudian di bagian input close-nya ini, dia itu untuk menutup scanner untuk menghindari kebocoran resource. Dan yang tutup kurung kurau yang bagian 2 ini, mereka 2 ini penutup method dan penutup kelas. Kemudian setelah saya jelaskan ini, saya coba running di sini. Kita lihat hasil runningnya. Hasil runningnya itu dia kayak gini. Dia itu ada tulisan run, masukkan angka pertama. Jadi di sini saya coba masukkan angka 5. Kemudian saya enter lagi, masukkan angka kedua itu angka 7. Lalu saya enter. Di sini dia sudah kelihatan hasil perkaliannya itu 35. Hasil akhir programnya itu 35. Oke, untuk tugas yang kedua itu mungkin hasilnya itu sama kode programnya itu mungkin itu saja. Nextnya kita masuk lagi di tugas nomor 3. Ini kita masuk di yaitu buat program Java Function, buat program Java dengan metode. Dan main program pilih 2 array dan atau char angka char dan double angka double. Semua diinputkan pada saat running. Oke, langsung kita masuk ke aplikasinya. Tadi itu saya sudah membuat kode program Java. Yang pertama itu ada Pagecake Java Application, import Java util scanner, dan publikas Java Application 8. Pagecake itu lokasi file di project. Import Java util scanner itu untuk membaca input dari keyboard. Yang ketiga itu public class Java Application itu kelas utama program. Dan lanjut lagi di bagian ini method mainnya atau program utamanya itu scanner input sama dengan new scanner system in. Itu untuk membuat objek scanner untuk membaca input. Kemudian di bagian system out print line pilih overloading, system out print line 1 in dan string, system out print line 2 char dan double, system out print line pilihan in pilih sama dengan input next line. Itu gunanya untuk menampilkan menu dan membaca pilihan user. Dan lanjut lagi ke bagian switch-nya atau menentukan case yang akan dijalankan nanti. Yang pertama itu tulisan switch atau pilih. Itu digunanya itu untuk mengarahkan program sesuai pilihan user. Dan lanjut lagi di bagian case 1 input in dan string. Bagian system out print jumlah integer in input next in input next in angka new in. Itu gunanya untuk user memasukkan jumlah elemen integer dan membuat array angka. Kemudian lanjut lagi bagian program for in
Sini for in sama dengan 0, tick i, min, angka i input next in. Itu dia gunanya untuk mengisi array integer. Kemudian lanjut lagi di bagian system out, print jumlah elemen string, input nstr, input next line, buang enter, nama new string insr, string nama new string nstr. Itu gunanya untuk memasukkan jumlah elemen string, dan input next line yaitu membuat new line agar tidak mengganggu input berikutnya. Lanjut lagi di bagian for in i nstr, nama input next line. Itu gunanya untuk mengisi array string. Kemudian lanjut lagi di bagian print array, angka nama itu untuk memanggil method overloading pertama. Kemudian masuk lagi di bagian case-nya, input char dan double. System out, print line, isi array char, for in char, huruf input next char r. Itu dia gunanya untuk user memasukkan jumlah elemen karakter dan membuat array huruf. Lanjut lagi bagian huruf, bagian kemudian lanjut lagi di bagian system out, print jumlah angka double, in double, input next line, double, angka double, now double, and double. Itu dia gunanya untuk membuat array double. Lanjut di bagian for in i sama dengan i double, angka double, input next double. Itu gunanya untuk mengisi array double. Kemudian print array huruf angka double at break titik 2 ini, print angka double itu untuk memanggil method overloading kedua. Di bagian defaultnya ini system out, print line, pilihan tidak valid, itu dia untuk ditampilkan jika pengguna memasukkan angka selain 1 atau 2. Lanjut lagi nih bagian method overloading pertama ini, bagian public static void print array in angka string dan string. Nama itu untuk method untuk mencetak array integer dan string. Kemudian lanjut lagi bagian for in a, angka system out print a sama tanda ketik atas. Itu dia gunanya itu untuk menampilkan seluruh isi array integer. Lanjut lagi di bagian for string nama system out print line, itu gunanya dia untuk menampilkan seluruh array string. Kemudian lanjut lagi bagian public static overloading 2. Di bagian public static void print array ini dia itu gunanya untuk method untuk mencetak array char dan double. Kemudian bagian for char c, huruf sistem print c plus tanda kutip atas, itu untuk menampilkan array huruf. Kemudian lagi yang bagian method untuk mencetak arraynya itu yaitu bagian for char c huruf menampilkan array huruf. Kemudian di bagian for double yang ini, for double d angka double, system out print d plus tanda kutip atas, itu gunanya untuk menampilkan array double. Oke, setelah menjelaskan itu, saya coba runningkan soal nomor 3 ini. Ini dia akan terlihat seperti ini. Di sini ada tulisan pilih overloading, in dan satu itu in dan string, yang kedua itu char dan double. Di sini saya pilih angka 2, kemudian saya enter.
Di sini jumlah huruf yang kita mau masukkan itu berapa? Di sini saya pilih 3. Kemudian saya isi array char-nya. Dia saya isi itu A, enter B, enter C. Kemudian saya enter lagi. Di sini jumlah angka double, pilih 2, enter. Di sini saya tulis 4,2. Kemudian yang kedua itu 9,5. Kemudian saya enter. Di sini dia tulisannya itu, penjelasannya itu array char sama dengan ABC, array double sama dengan 4.2, 9.5. Ini hasil program dari nomor 3. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan dari tugas pemrograman Java kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.